Koptik berbahasa Mesir mulai menerjemahkan ke dalam bahasa Arab di bawah perlindungan Khalifah Islam. Ya, jadi terjemahan itu diketahui oleh Khalifah Islam dalam kesejarahannya. Ya, versi cetak pertamanya tahun 1671. Ya, Alkitab berbahasa Arab dicetak di Roma pertama kali. Tapi kalau yang pertama kali abad ke-9 itu proyeknya itu dipimpin oleh Said Ibnu Al-Batrik atau Eutychius, seorang patriark Kristen. Jadi pemuka agama Kristen. Kalau Ustadz ketemu itu awalnya itu bukan pada awalnya kan, bukan fi awali, malah mengatakan pada setelah itu kan, jadi setelahnya kalau ba'di gitu kira-kira. Nah, kalau menurut pendapat saya mustahil itu datang dari orang Arab yang paham bahasa Arab, ya. Dan kalau Anda katakan Ustadz Yusuf bukan orang Arab tapi dia paham bahasa Arab, ya, tidak sedikit orang Arab yang mengaku kemampuan berbahasa Arab dia. Jadi Demian itu walaupun punya ilmu, mau jaga juga adab, ya. Bukan berarti kalau jadi Kristen boleh kurang ajar, nggak boleh, ya. Walaupun agama kita tidak lengkap mengajarkan adab, tapi kita sebagai bangsa Indonesia ya manggilnya cup-cup gitu, ya, sopan sikit lah, ya. Oke, ini Yusuf ini kawan lama saya. Jadi kita udah kenal lama. Iya boleh, tapi di forum adikku, di forum itu saya kawan lama saya pun nggak saya panggil nama. Kalau di forum adikku itu beda dengan kalau kita berdua mau panggil setan kau dari mana, itu biasa aja, ya, kawan sama kawan. Tapi ketika di forum perbedaannya ada, Dinda, ya. Tertib lah, yuk pintar. Jadi tertib siap, dan Bang, siap. Jangan udah pintar hilang itu. Oke, lanjut. Siap, Bang. Lanjut. Iya, jadi gini, tadi saya cuman gini, Bang, saya tanggapi dikit ya. Tadi saya nggak ada bermaksud untuk mengkaji Al-Muqaddas dalam bahasa Arabnya. Tadi saya nanggapi Bunda Rahma bahwasanya di dalam bahasa Arab itu kata Allah itu adalah nama. Memang dalam kamusnya dijelaskan seperti itu. Tapi saya baca Al-Muqaddas dan juga Coptic Church, gereja Koptiknya, itu malahan terjemahan Theos itu dia jadi Allah. Masalah kalian gak sepakat ya silakan saja. Saya nggak mau bahas masalah penterjemahan bahasa Arab. Saya cuma mau tunjukin saja bahwa ternyata penterjemahan bahasa Arab itu sama aja seperti LAI. Kenapa LAI kalian kritik, sedangkan Al-Muqaddas dan juga Coptic Church itu terjemahnya sama kayak LAI, tapi nggak ada orang Arab yang protes. Itu kan problem di situ. Mau kalian bahas masalah grammar, tata bahasanya, terjemahan yang benar seperti itu bukan urusan saya. Saya nggak mau bahas masalah itu. Baik, dan saya setuju dengan Demian dalam hal ini. Saya setuju, ya, bahwa tidak ada pilihan lain menerjemahkan kata Allah ke dalam bahasa Yunani pasti Theos. Karena di dalam bahasa Yunani tidak ada nama Tuhan untuk Tuhan yang ahad. Mereka agama politeisme. Ini efek dari bias bahasa dikarenakan perbedaan kosakata dan budaya keagamaan, tidak terhindari, ya. Artinya apa? Di dalam bahasa Yunani semua kosakata tentang Tuhan itu sifatnya politeis. Kalau diterjemahkan Allah ke Zeus, lebih tidak mau lagi kami. Karena satu dewa yang menjadi pemimpin segala dewa di dalam ajaran Yunani itu Zeus, dan bahasa Yunani tidak kenal kata untuk nama satu Tuhan, ya. Nama satu Tuhan itu tidak ada. Karena mereka menyebut Theos itu adalah dewa, ya. Dewa berarti sederajat dengan penyebutan kata Allah dalam penterjemahan ini. Justru, ya, tidak ada nama untuk itu di dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang sebenarnya mestinya penterjemahan yang tepatnya apa? Ya, penterjemahan tepatnya adalah ketika Allah itu disejajarkan kalau di dalam kita itu dengan Bapa itu masih bisa dimasukkan ke dalam, bukan maksudnya itu benar, ya, linear, ya, linear, masih linear. Tapi ketika penterjemahannya dipakai menjadi jangan ada Allah-Allah lain, ya, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu jadi salah. Yang salah di Indonesia itu. Nah, tapi kalau kita pakai dalam penterjemahan kata itu Allah jadi Theos, ya. Nah, di sini kan jadinya nama menjadi generic name, ya. Tapi karena memang tidak ada pilihan kata lain, orang-orang Arab waktu itu bukan nggak tahu kalau dipilih nama Zeus, lebih tidak mau lagi, berarti itu udah benar-benar mensyarikatkan Allah. Nah, kira-kira demikian, ya, saya sampaikan.
Jelas? Kita Iya, sapa saya dulu sebentar sepakat, deh, Bang, kita sapa karena- dulu yang baru datang. Sebentar. Oh ya, silakan. RK, silakan. buka mimnya. Selamat siang, agama apa? Selamat siang. Beliau muslim beliau. Ya Muslim. itulah saya masalah dia. Beliau Oke. muslim kan. Ferry, kalau kita Sebelum Ferry. lanjut. oke. Ferry, selamat siang, agama apa? Sebentar, Bunda Rama. Ferry, buka mip. Selamat siang, agama apa? Fei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Bang. Nah, Oh, siap. Oke, lanjut, Bunda Rama. oke, saya tambah Waalaikumsalam sedikit ya. Kalau kita lihat ya, kodeks sinetikus ini kan dan Vatikanus ini kan dua ini yang paling inilah di kekristenan ya. Itu kan sekitar abad 34 tuh, 3 dan 4. Nah, 3 dan 4. Sementara kodeks Arabik 151 ya itu di abad 9. Itu manuskrip Bible berbahasa Arab tuh yang paling tertua ditemukan di abad 9. Ya, sementara Al-Qur'an kan abad 6, 7. Bible bahasa Arab itu abad 9 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Abad 9, kodeks 151. Tapi kalau kita kembali kepada dasarnya yaitu bahasa Yunani di kodeks Sinaiticus dan Vatikanus itu kan abad 34. Di situ Theos. Theos di situ itu padanan katanya dewa. Dewa bagi Roma Yunani sana itu kan semacam sebutan kata umum kepada Tuhan. Tuhan ya, kata umum kepada Tuhan. Adapun nama-namanya yaitu ya dewa Zeus, dewa matahari, dewa Mitra, itu namanya penamaannya di pemahaman pagan sana. Tapi Theos itu ya dewa, padanan katanya itu Tuhan. Maka diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Tuhan, bukan Allah, karena Allah itu adalah proper name, nama. Nah, kamu tadi menyinggung tentang Bible bahasa Arab itu abad 9, kodeks Arabik 151. Itu di abad 9, ditemukan di abad 18. Tapi itu berasal dari abad 9. Nah, makanya banyak baca sejarah kau. Jadi nggak ada sangkut pautnya itu kalian dengan kata Allah. Allah itu ya proper name, nama yang memang coba kita baca ke surah At-Taha ya 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri Allah. Ya. Tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku, laksanakan sholat untuk mengingatku. Jadi yang kamu harus patokanmu itu kodeks Sinaiticus dan kodeks Vatikanus. Nah, itu sumber dasar biblosmu dari situ. Disitulah dikodifikasi, dikanonisasi Biblemu ini. Dari sekian ribu manuskrip tuh dipilih dan dipilih lagi oleh bapak-bapak gereja. Dipilihlah 4 ini, yaitu karangan Matius, karangan Lukas, karangan Markus. Dulu kan masih karangan tuh penyebutannya. Belakangan tuh sudah dihilangkan tuh. Disebutlah Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Kemudian ditambah dengan surah-surah Paulus. Ya, surah-surah yang macam-macam tuh. Jadi nggak ada landasan dasarmu ngotot membahas tentang proper name Allah itu, mau menyamakan inilah ini, ngotot, kecuali ada kata Allah di abad 4 itu di dalam biblosmu itu yang berbahasa Yunani. Faktanya tidak ada Theos, Apostolos, Diabolos, Kurios gitu. Silakan Ustadz. Ya, saya boleh tanggapi ya. Mana Ustaz itu? Lanjut, Den. Yang Denian tanggapi. Lanjut. Ya, saya justru orang yang sangat mendukung untuk kata Allah itu diganti gitu, karena saya bukan penyembah Allah, Tuhannya orang-orang Quraisy. Nah, kalau di LAI memang orang-orang Islam gak sepakat karena itu kan sebagai sesembahan. Tuhan-Tuhan bangsa-bangsa lain juga kan disebut sebagai Allah. Jadi Tuhan saya memang bukan Allah. Jadi saya justru mendukung bahwasanya kata Allah itu dihapus aja gitu di Bible. Kenapa? Karena kalau kata Allah itu dihapus di dalam Bible, maka iman orang Kristen itu lebih kuat gitu. Karena kebanyakan orang mualaf itu karena mereka mikirnya Tuhannya Kristen itu sama seperti Islam. Jadi Yesus diutus oleh Allah, berarti Tuhannya Yesus Allah. Kalau diganti kan misalkan God atau Tuhan, diganti God atau Elohim aja lah, Elohim.
Kalau diganti Elohim atau Allah kan artinya iman Kristen itu semakin kuat. Orang-orang awam yang belajar Alkitab, ketika orang Islam mengatakan bahwasanya Tuhan kita sama loh, ternyata baca Alkitab ternyata beda. Coba aja kalau taruh Allah di situ. Jadi banyak orang mualaf itu kan karena mikirnya Tuhannya Kristen itu sama seperti Tuhannya Islam. Jadi saya justru mendukung, sangat-sangat mendukung bahwasanya Allah itu diganti gitu loh, supaya tidak ada lagi mualaf gitu. Karena orang Islam seharusnya bersyukur. Karena ini bukan ini menurut pandangan saya ya. Ini pandangan pribadi saya karena justru karena ada kata Allah itulah makanya banyak orang mualaf. Saya mendukung bahwa saya kata Allah itu dihapus. Harus segera dihapus dari Alkitab saya. Saya mau pakai kata God. Saya kalau berdoa pakai bahasa Inggris, saya nggak pakai kata Allah. Saya kalau orang Yunani, saya pakai kata Theos. Saya kalau orang Inggris, saya pakai kata God. Saya kalau orang Filipin, saya nggak pakai kata itu. Jadi nggak masalah mau hapus atau enggak itu bukan problem. Kamu orang Indonesia Demian, kan kamu orang Indonesia. Kenapa tidak mau pakai dewa? Oke, ini pertanyaan paling mantap. Ini aku 1 menit aja. Denian, aku setuju kata. Jadi seluruh perkataan Muslim yang di dalam Bibelmu kan dihapus. Contohnya Alkitab jadi Biblos, kata Rasul, firman, Roh. Habis itu satu lagi, tolong bilang minta itu dihapus. Jangan ngambil Tuhan Bali juga. Kayak Sang Hyang Widiase, pedelah dengan Tuhan sendiri, dengan agama sendiri pede. Jangan jadi agama bunglon. Itu baru mantap. Jadi kita kalau udah dihilangkan itu semua. Ini dulu. Lanjut. Kita tegaskan dulu. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, Demian, pakai bahasa apa? Demian. Iya, kalau bahasa Indonesia bagusnya itu ditaruh Tuhan saja Tuhan. Enggak mau dewa. Jadi yang paling tepat. Kenapa? Enggak mau pakai dewa. Ya, konotasi dewa itu nggak familiar di telinga orang Indonesia, jadi bagusnya Tuhan saja. Tunggu dulu, saya nanya aja ini. Kenapa enggak mau pakai dewa? Saya mau Tuhan bertanya sama dengan dewa itu Demian nih. gini, jadi Tuhan. Tunggu dulu. Tuhan sama Bang dewa itu Demian. konteksnya sama. Terjemah Demian, tunggu dulu. Terjemahan Theos ke bahasa Indonesia itu jatuhnya apa, Bang? Kalau Theos ke bahasa Indonesia jadi Tuhan. Coba buktikan. Buktikan coba. Kalau you mau Kamu tadi kasih kan terjemahannya ngomong, dari Google, terjemahan Google itu tidak akurat. Kenapa? Kenapa tidak mau buktikan? Pakai Google, gini, Bang. Kalau abang mau Saya pakai nggak Google, nanti saya Pak. pakai Google Pak, juga. saya minta Demian bertanggung jawab. Ya, coba Ya udah, diterjemahkan gini, kalau bahasa iya. Theos ke bahasa Indonesia. Kan Demian ini Iya, jagonya. gini. Coba, Bang. Iya. Kalau abang mau pakai terjemahan dari Google, saya juga bisa pakai terjemahan dari Google. Allah ke bahasa Yunani nanti Saya jadi nggak Theos. mengatakan terjemahan dari Google. Saya meminta dari Anda itu sendiri. Tolong Anda terjemahkan kan Theos jawab ke bahasa tadi, Indonesia. Kau kan, ya kamu kan tidak terima. Saya bilang Theos dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. Kan gitu. Ya, di mana itu, Pak? Literasinya dari mana? Coba kita lihat sama-sama. Oke, nih saya buka nih. Abang mau pakai data dari mana? Terserah Anda. Mau pakai data dari Mau pakai luar atau data mana? dari Indonesia, Bang? Saya kan minta bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, kata Theos. Iya, oke. Yunani apa arti Theos? Jangan pakai Google Translate, Bang. Karena Google Translate itu nggak akurat. Kalau awal diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani jadi Theos. Ke ini Demian, kalau kita masuk ke kitab Alkitab Sabda gimana? Sepakat? Itu yang paling ideal. Terserah saja. Jadi memang gini, Bro. Coba paling Abang ideal Demian itu sendiri dilihat yang buka sumber di Kristen Kisah aja, Para sumber Rasul Kristen 14 nomor 12 nomor 11. Jangan malu-malu. Iya, Bang. Gini. Selamat siang, Bos. Selamat siang, Mas ya. Abadiam saya. Sebenarnya Demian ini nggak perlu didebat soal Theos karena dia tidak percaya Yesus itu Theos, gitu loh.
Gak percaya dia. Masa sih? Apa lagi sih? Bener nih. Nggak percaya, Maliki. coba tanya. Demian kau percaya Theos disalib? Tidak, kemanusiaannya. Nah, gitu jawabnya. Yang kita bahas bukan itu, yang kita bahas. Yang kita bahas arti kata Theos. Kok nggak nyambung? Iya, buat apa kamu bahas Theos? Kamu sendiri tidak percaya Theos. Lu nggak nyambung lah, yang dibahas apa? Yang di framingnya apa, astaga? Tunggu dulu, Kalau you mau lihat nih Bang, ya, saya screen, coba bisa tunggu, Bang. tunggu dulu Bang Demian. Coba tanya. Bang Demian, Enggak, tunggu biar dulu, saya Bang. tunjukin aja. Iya, itu tunggu dulu. Besarin Saya dulu, mau besarin ini, punya saya. Oke, Iya, iya, besarin punya saya, besarin. tunjukin. Saya mau bicara dulu dengan Bang. Oh iya, ini. Henrik ini. Nih, Apa sumbernya itu? apa Sumbernya arti apa? istilah Theos Yunani ini Blue Letter Bible ini dari situs bahasa Inggris. Nih, jadi Theos itu artinya Tuhan. Atau misalkan you mau kasih data dari manapun tetap Tuhan ya, artinya Tuhan. Tuh, Tuhan juga. Jadi you nggak usah, memang artinya juga dipercepat, Bang dewa. Demian? Kenapa Sabda, di dipercepat? sabda buka. Di Alkitab sabda aja buka. Alkitab Sabda. Alkitab Sabda pun menjelaskan demikian, ada dewa, ada Tuhan nih. Bible Study Tools, arti Theos. Iya, iya, sudah, nggak Tuhan apa-apa, juga nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa, Tuhan lah. Cuma Jadi, saya mau ini, Bang Demian. Dewa, saya Dewi. mau interogasi dulu ini. Kemudian Ya sudah, Bang Tuhan. Demian, saya percaya. Ya, oke. Saya mau interogasi dulu Bang Maliki ini. Bang Maliki. Ya, kalau Bang ada Maliki wanita saya ini turun benar aja, nih. malas saya loh. Ya. Bahasnya nanti nggak jelas. Ini belum saya mau nanya sama Bang Maliki nih. Saya Ya, udah silakan, gini silakan. aja, Bang Maliki bener nih. Bener Ah, nih. udahlah, turun aja. Oh, bener nih Benar. Bang Maliki. Benar. Gimana lari dia? Aduh. Ini nggak sanggup menghadapi Malik. Nggak sanggup Wah. dia. Tritunggal itu, Naik lagi, kawan-kawan. Bang. Demian. Tritunggal itu jangan didebat untuk membuktikan Yesus itu bukan Tuhan atau bukan Elohim, jangan. Tapi buktikanlah Yesus itu adalah Tuhan Elohim, maka dia sendiri akan menyangkal, oh bukan. Nah, kayak gitu. Kayak Bang Suma tuh. Bang Suma debat dengan Ferdinand kan begitu. Lah, Alkitab berkata Yesus itu adalah Elohim, ini ayatnya. Dagingnya Elohim. Tidak, itu kemanusiaannya. Nah, kayak gitu. Jadi menggunakan narasi Alkitab. Loh, ini kata Alkitab Yesus begini. Nah, Lanjut. kabur dia. Saya baru masuk di roomnya mereka, minta ampun kayak pasar. Kayak Siapa pasar. yang kabur? Saya lagi ambil air. Oh, lama ngebet. Lanjut, Jadi Anda host. mau diskusi sama saya? Mau diskusi? Saya mau Masalah nanya dulu, Tuhan Yesus. Bang Hendrik ini, Bang Demian, saya mau nanya ini, saya mau bertanya aja. Bang Maliki, Bang Maliki, Iya. Monggo, benar silakan. nih Demian tidak percaya Yesus itu Theos? Enggak, itu hanya lip sync saja. Oh, iya. Ya udah, Lanjut. gimana host? Host siapkan timenya, saya debat sama Wanes gimana? Ya, Boleh. silakan, Oke, Pak. siap. Untuk saudaraku Muslim wajib diam ya. Host yang ngomong, host yang saya turun. Saya Ya, orang Muslim paling semua mute. vokal, tapi saya mute ini kalau. Oke, siap. Lanjut. Demian, saya suka nih dua orang Kristen cerdas. Walaupun dua-dua nggak saya imani, tapi saya suka orang cerdas kalau ngomong. Lanjut. Asik ini. Ya, silakan. Formasinya dirubah. Saya Jadi perlu yang dulu ya. moderator di sini didengarkan aja ya, Naga selaku moderator. Ya, Saya oke. hanya penyimak. Iya, host. Iya Pak Dalbu. Jadi pertama-tama kenapa saya masuk ke room kawan-kawan Muslim? Karena room Tritunggal itu tidak pernah lagi kondusif. Ya, tidak kondusifnya tidak perlu saya uraikan ya. Kalau kayak tawuran, kayak pasar itu sudah pasti. Itu bagiannya. Nah, jadi saya masuk ke room kawan-kawan Muslim ya untuk mencari Tritunggal. Nah, kebetulan Demian ada di sini. Nah, jadi prolognya gini, kawan-kawan, Tritunggal ini adalah sekumpulan orang yang pura-pura percaya Yesus itu Theos, yang pura-pura percaya Yesus itu Kurios. Tapi sesungguhnya iman mereka itu hanya di mulut saja, tidak dalam hatinya. Jadi iman mereka itu sebenarnya, nanti Demian bantah ya, iman mereka itu situasional dan kondisional. Situasional dan kondisional yang dimaksud seperti apa?
Ketika sesuatu perbuatan dan tindakan atau apa yang dialami Yesus dalam kategori positif, itu Tuhan, itu Theos. Tapi kalau apa yang dilakukan atau apa yang dialami oleh Yesus itu dalam kondisi negatif, contoh dipukuli, dicambuk, disalib, mati, itu manusia. Itulah. Jadi memang iman Tritunggal itu dididik di dalam paham situasional dan kondisional. Nah, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Kristus itu metodenya itu penyataannya itu situasional dan kondisional. Dalam keadaan begini Yesus tidak berkata kalau saya berjalan di atas air itu saya ilahi, kalau saya dipukuli saya adalah manusia. Nggak ada begitu. Jadi Alkitab tidak pernah memberi kesaksian seperti apa yang dijabarkan oleh orang-orang Tritunggal. Kemarin kan sudah dibuka bahwa Tuhan disalib, Tuhan mati, bahkan ada mayat Tuhan. Ya kan, Elohim disalib ada, ya Elohim mati ada ayatnya. Tuh. Tapi kan kalau soal iman Tritunggal ini nggak ada satu iota pun, tidak ada yang bisa dibuktikan dari Alkitab seperti apa yang dipahami oleh orang-orang Tritunggal. Oke, cukup mungkin prolognya. Lanjut. Udah ya. Iya, jadi pertama saya screen dulu ayatnya. Iya, sabar. Layarnya blur ya? Blur layarnya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, keilahian. Jadi memang Alkitab Bible mengajarkan kita bahwa Yesus itu memang mempunyai dua kodrat. Jadi sebagai sang firman yang mendiami jasmaninya adalah Allah, sedangkan tubuhnya adalah kodrat manusia. Jadi benar-benar manusia, bukan manusia jadi-jadian. Nah, kalau Wanes ini mereka percaya Yesus itu manusia jadi-jadian. Coba aja kalian tanya sama dia, benar nggak Yesus itu manusia? Pasti jawabnya bukan manusia, tapi bentuknya manusia. Jadi kalau ada seseorang yang bentuknya manusia, tapi bukan manusia, maka artinya bahwa dia adalah manusia jadi-jadian. Jadi Yohanes 1:14 dijelaskan, firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging dalam bahasa Yunaninya. Sark dalam bahasa Yunani itu artinya di dalam daging. Jadi firman itu ngambil kodrat manusianya. Makanya kalau dia tadi dibilang bahwasanya ketika Yesus begini, misalkan Yesus lapar, Yesus dicambuk, lah emang yang dicambuk itu manusianya. Masa Tuhan bisa dicambuk gitu kan? Masa ilahi bisa dicambuk kan? Lucu sekali orang-orang ini. Nah, sedangkan kata Tuhan di situ artinya kurios, itu gelar kemanusiaannya. Jadi Tuhan dan Tuhan itu sama. Kalau dia bilang Tuhan dicambuk, emang gelar itu gelar kemanusiaannya, kurios. Jadi Tuhan kurios dicambuk, Abraham juga kurios. Kenapa Yesus dapat gelar kurios? Karena dia diberikan kuasa oleh Bapa. Matius 28 ayat 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Jadi dasar Tritunggal itu ada dasarnya. Yesus itu manusia, ada dalilnya. Yesus itu sebagai ilahi, sebagai firman, ada dalilnya. Kalau kamu kan rubah-rubah Alkitab kau rubah, Kolose 2 ayat 9 kau tolak, kau tafsirkan lagi ayatnya. Kau rubah-rubah lagi ayatnya, kau tafsirkan tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Dia mendukung asumsi kamu yang konyol. Kan gak mungkin ilahi mati, masa ilahi lapar? Kalau misalkan ada Tuhan saya ilahi, seorang ilahi, kemudian dia lapar, itu bukan ilahi. Karena ilahi itu tidak bergantung pada apapun. Tapi ini masa ilahi lapar? Bagaimana bisa kita bilang Tuhan kita maha kuasa, ilahi kita maha kuasa, tapi dia lapar? Kan lucu. Nah, jadi konsekuensi daripada menolak keilahian Yesus, menolak kemanusiaan Yesus, hanya menerima keilahiannya, kemanusiaannya itu adalah manusia jadi-jadian, ya seperti malah gini. Jadi menuhankan manusia jadi-jadian gitu lah, kan lucu. Jadi saya berbicara ada dasarnya pakai ayat, jangan cuma asumsi nuduh-nuduh orang saya nggak percaya Yesus itu Allah. Ini kan lucu sekali. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Theos, Elohim. Kodratnya sebagai firman adalah Elohim. Dia Theos, dia Allah. Tapi kodrat dia sebagai manusia benaran. Bukan manusia jadi-jadian. Uang Alkitab aja berkata bahwa dia itu ada kemanusiaannya itu adalah perantara antara Allah dan manusia.
Alkitab mengatakan Yesus itu manusia. Kau bilang Yesus bukan manusia, kemanusiaannya. Artinya apa? Kau bantah Alkitab. Alkitab bilang Yesus manusia, kau bilang bukan, kan lucu. Aduh. Jadi debat sama bidat itu seperti ini kawan-kawan. Mereka itu nggak bisa pegang kata-katanya. Mereka nggak bisa berpatokan pada kitab suci. Oke. Itu salahnya di situ. Oke, kalau udah saya besarkan berarti itu udah temnya aja gitu ya. Sudah ya. Oke. Silakan. Oke. Jadi Demian membawa Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Jadi bukan Tuhan itu sembunyi di dalam daging Yesus ya. Jadi kan Demian itu memahami Tuhan itu sembunyi, diam di dalam daging. Dan daging yang didiami oleh Tuhan itu bukan Tuhan. Nah, namanya itu teologi kerasukan. Jadi Tuhan semesta alam merasuki daging yang bukan dia. Itu namanya teologi kerasukan. Dalam bahasa Alkitabnya itu teologi legion. Legion itu disebut legion, ada satu tubuh lalu dimasuki oleh roh yang lain. Jadi roh dari tubuh itu ada juga roh yang lain yang masuk ke dalam tubuh itu. Nah, itu yang diimani Demian adalah teologi legion. Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Nah, justru di dalam Alkitab ini ya, dalam original teksnya itu berbeda dengan apa yang diterjemahkan ya. Daging itu ya, jasmani itu adalah bentuk keterangan ya. Jadi terjemahannya harusnya seperti ini ya Demian. Bentar, saya coba buka ya. Nah, nanti saya masuk kepada Yohanes 1. Demian itu nggak ngerti juga Yohanes 1 ayat 1 itu. Oke, Kolose 2 ayat 9. Jadi kawan-kawan kan sudah dengar toh, dalam kalau dipukuli bukan Tuhan, tapi kalau buat mujizat itu Tuhan. Nanti akan diurai tuh, Yesus adalah tubuh, jiwa, dan roh. Yang mananya Tuhan, yang mananya manusia. Dijawab oleh Demian, tubuh, jiwa, dan roh itu adalah manusia. Lalu Tuhannya yang mana? Nggak ada, hanya gelar. Nah, jadi kalau hanya gelar ya memang manusia yang dianggap jadi Tuhan. Begitu kesimpulannya. Kolose 2 ayat 9 ya. Nih. Tapi kan konsekuensi logis dari suatu narasi kan mereka belum bisa sampai ke sana. Dari setiap narasi itu ada konsekuensinya. Nah, sebab di dalam dialah berdiam. Nah, ini secara jasmani dinyosorin di sini. Salah, ini di sini. Jadi bunyinya begini. Sebab dalam dialah berdiam ya seluruh kepenuhan Elohim secara jasmani. Begitu, secara jasmani. Bukan jasmaninya dinyolong di sini. Nih, ya. Nih, jasmani ini di akhir kata. Theotetos, somatikos, itu jasmani yang diterjemahkan jasmani. Oke, saya ulang lagi ya. Terjemahnya begini. Sebab dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan Elohim secara jasmani. Ya, secara jasmani. Jasmani itu adalah keterangan. Nah, ini bentuk kata keterangan, bukan kata benda. Jadi kalau ini adalah bentuk kata keterangan, jasmani ini adalah theotetos itu. Nah, theotetos kalaupun mau diuraikan itu terdiri dari dua kata. Kata theo dan tetos. Theo itu Elohim ya, atau theos akar katanya. Tetos itu sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh Elohim, sungguh-sungguh theos. Jadi somatikos adalah keterangan, itu adalah sandingan dari kata theotetos, kata benda ini theotetos, yang mana tubuh itu sungguh-sungguh theos. Begitu. Jadi ini terjemahannya dilambungkan ke atas. Jadi seolah-olah Tuhan itu merasuki daging, merasuki tubuh. Enggak salah, itu bukan terjemahannya bukan begitu. Jadi kan somatikos kan di sini dalam originalnya, ditaruh di sini oleh Elai. Padahal terjemahannya sebab dalam dialah ya berdiam seluruh kepenuhan Elohim secara jasmani. Secara jasmani itu bentuk keterangan. Nah, jadi logik bahasanya dalam sintaksisnya itu dapat. Sebab dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan Elohim. Dari ini kan suatu bentuk kata yang kata pernyataan yang harus ada jawabannya secara jasmani. Jadi kepenuhan Elohim itu di dalam dia, itu seluruh kepenuhan Elohim di dalam dia, keterangannya secara jasmani. Itu dalam konteks sintaksisnya. Nah, lalu Yohanes 1 itu firman. Jadi ini kan sudah di remix di mana-mana. Pada mulanya dia adalah firman.
Ya, pada mulanya dia, di sini ada kata dia tapi tidak diterjemahkan. Pada mulanya dia adalah sang firman. Oh, habis waktu. Iya, ini muter-muter ke bahasa poin saya nggak ditanggapi gitu. Aduh, kasihan sekali. Jadi dia bilang tadi kata apa namanya somatikos secara jasmani itu kata keterangan bukan kata benda. Emang emang kalimat apa namanya somatikos itu konteksnya di situ sebagai kata keterangan. Tapi yang menjadi kata keterangan di situ adalah sebuah kata benda. Kayak misalkan saya lagi di rumah, misalkan I was at home. Nah, home di situ sebagai kata keterangan. Tapi home itu bukan kata sifat. Home itu adalah sebuah benda, rumah. Jadi kalau yuk mutar-mutar di bahasa itu nggak penting gitu loh. Yuk tanggapi aja maksud saya. Tanggapi poin-poin saya. Jangan seperti itu gitu loh. Aduh. Jadi Kolose 2:9 dikatakan apa? Sebab di dalam dialah berdiam. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan katoikei. Berdiam segala kepenuhan pleroma, kepenuhan theotetos, kepenuhan keilahian. Jadi ada tubuhnya, kemudian ada keilahiannya. Jadi keilahiannya ini secara sepenuhnya mendiami jasmaninya. Jadi dasar tentang dui kodrat Yesus itu ada di Alkitab gitu loh. Dari mana keilahiannya, dari mana kemanusiaannya, ada. Jadi nggak usah saya kasih dalil ke bantah dalilnya. Bantah dalilnya pun menjelaskan bahasa yang nggak nyambung gitu. Kan lucu sekali. Kalau memang jasmani Yesus itu adalah ilahi, pertanyaan saya gini loh. Kenapa Yesus merasakan lapar? Kenapa Yesus merasakan sakit? Kenapa Yesus merasa sedih? Kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Kenapa dia diutus jasmaninya? Kenapa dia berkata Bapa lebih besar daripada aku? Tapi kalau yang Bapa lebih besar dari aku kan kamu masih bisa muter-muter. Kenapa dia lapar? Kenapa dia haus? Itu aja kamu jawab. Nanti setelah ini baru jawab ya. Nah, saya mau tunjukin satu dalil nih buat kau lagi nih. Jadi saya udah buktikan Yesus itu punya dui kodrat kan. Sekarang saya buktikan lagi satu lagi. Dua jasmani Yesus itu benar-benar adalah manusia. Bukan manusia jadi-jadian gitu loh. Kalau Anes, manusia Yesus itu manusia jadi-jadian gitu. Di dalam sabar, saya ambil dulu ayatnya. Kau bilang tadi, sabar. Nih, on cam lagi, kasih satu dalil lagi. Jadi langsung tanggapi aja, bantah nih ayatnya nih, jangan seperti itu. Nih, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu apa? Manusia, Kristus Yesus tuh, manusia. Jadi dia bukan manusia jadi-jadian. Ini para Rasul Paulus saja bilang dia manusia Kristus Yesus yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Mau bantah lagi? Kalau kau bantah berarti kau bantah Alkitab tuh. Jadi Yesus itu kemanusiaannya ada, diakui oleh para rasul bahwa benar-benar manusia ada. Kemudian Yesus punya dui kodrat, ada ayatnya. Sekarang pertanyaan saya, tadi kan pertanyaan, ya ini pertanyaan yang kedua ya. Di mana ayatnya Bapa jadi manusia? Karena di Yohanes percaya Bapa turun jadi manusia, sedangkan Alkitab bilang Firman jadi manusia. Artinya bahwa silakan kau tunjukin dalilnya, jangan kau cuma nanya-nanya Tritunggal, tapi dalil doktrin kamu nggak ada. Doktrin kamu nggak ada ayatnya dari tadi kan? Berarti Yun nggak pernah menjelaskan tentang doktrin lo. Ayatnya nggak ada gitu. Silakan. Saya sih berharap Demian itu nggak pedang-pedangan ayat ya, bahas satu ayat saja. Di Kolose 2 ayat 9, ini betul dari kata benda dijadikan kata keterangan. Keterangan atas apa? Keterangan atas sifat keilahian atau Elohim itu sendiri. Bahwa daging itu adalah Elohim sendiri, itu kata keterangan. Cuman masalahnya posisi kata ini ya menjadi salah. Harusnya kan demikian. Sebab, jadi ini bukan teologi kerasukan. Sebab dalam dialah berdiam ya seluruh kepenuhan Elohim. Nah,
seluruh kepenuhan Elohim diam di dalam dia, lalu bukan dalam daging tapi secara jasmani. Makanya dia berubah jadi kata keterangan, bukan dalam daging. Kalau dalam daging dua hal yang berbeda. Secara jasmani itu adalah bentuk keterangan bahwa secara jasmani itu adalah Elohim, itu totality. Itu loh. Kau nggak usah ngajarin saya soal perubahan kata benda ke dalam bentuk kata keterangan, ya, itu. Jadi bahwa jasmani itu adalah benar-benar theotetos. Theotetos kan sudah saya terangkan tuh. Theotetos itu terdiri dari dua kata, theo dan tetos. Theo itu theos, Elohim. Tetos itu sungguh-sungguh. Jadi jasmani itu, keterangan itu, kata keterangan itu sungguh-sungguh theos, sungguh-sungguh Elohim, theotetos. Itu loh Demian. Nah, apa pendukungnya? Ya pendukungnya ya dia imani bahwa Yohanes 1 ayat 14 bahwa Sang Firman ya tampil secara daging. Jadi daging itu saya pakai bahasa bahan ya, sekalipun itu bukan materi, saya pakai bahasa bahan untuk menjembatani supaya bisa dipahami. Jadi daging itu adalah Sang Firman itu. Ya, di Yohanes 1:14 kan dilaporkan tuh oleh Elohim diterjemahkan menjadi manusia. Jadi ini harusnya kan daging. Sang Firman itu telah menjadi daging. Daging itu bahannya ini adalah Sang Firman. Daging ini bahannya Sang Firman, bahannya ya. Lalu Sang Firman ini di Yohanes 1 ayat 1 dia adalah Elohim. Artinya kalau Sang Firman ini adalah Elohim, Sang Firman ini menjadi daging, daging itu adalah Elohim. Itu logikanya. Masalahnya Demian percaya nggak percaya. Kalau dia tidak percaya, berarti daging itu bukanlah dari bahan yang adalah Sang Firman. Itu logika runutannya. Kalau daging itu yang kita kenal Yesus Kristus, daging itu bukan Sang Firman yang adalah Elohim, ya, bukan Sang Firman, maka Demian itu ya memahami sesuatu yang tidak seperti Alkitab katakan. Alkitab berkata Sang Firman itu telah menjadi daging, telah menjadi daging. Jadi daging itu bahannya Sang Firman yang adalah Elohim. Lalu Demian berkata daging itu bukan Elohim, artinya bukan Sang Firman. Lalu siapa? Debu tanah telah menjadi daging. Begitu, bahannya debu tanah. Di sini bahannya apa? Sang Firman. Sang Firman apa? Elohim. Elohim apa? Itu roh. Artinya roh itu tampil secara daging. Jadi daging itu adalah roh yang terlihat, roh yang menyatakan diri secara daging. Nah, Demian percaya nggak? Nggak percaya. Nah, kalau Demian tidak percaya, berarti Yesus yang adalah daging itu bukanlah Sang Firman itu, bukanlah Elohim yang adalah roh itu yang menyatakan diri. Simpel logikanya, gitu loh. Sudah. Jadi saya screen lagi, teman-teman bisa lihat nih, terjemahannya kacau sekali nih. For in him, sebab dalam dia, dwell, tinggal, berdiam, segala kepenuhan. Di sini bukan sesungguhnya. Tadi dia bilang apa? Ini sepenuhnya. Ini bukan sungguh-sungguh ini, tapi sepenuhnya. Sejak kapan play Roma ini sungguh-sungguh gitu? Nih sepenuhnya. Sepenuhnya ilahi. Sepenuhnya ilahi secara jasmani. Jadi kalau bahasa Inggris lili itu artinya dengan atau secara. Kalau lu nggak ngerti bahasa Inggris ya susah, terjemahannya pun salah. Jadi kenapa di sini kata keterangan bodily ini, kenapa kata keterangan? Kata keterangannya itu karena ini loh, berdiam ini loh, astaga. Dia ini sebab di dalam dialah, dia ini berdiam di mana? Berdiam di sini loh. Makanya di sini kata keterangan, karena di sini ada penjelasan dia itu berdiam, tapi nggak tahu berdiamnya di mana nih, ini di mana? Dia berdiamnya di Manado kan? Jadi Manado itu kata keterangan. Jadi sini dia berdiam nih kan? Maka sini ininya ada jadi kata keterangan nih, kata benda ini nih, tubuh nih, secara jasmani. Memahami bahasa itu seperti itu. Aduh, kacau sekali. Aduh. Kemudian Yohanes 1:14, kita buka bahasa Yunani lagi. Ini terjemahan, belajar terjemahan dulu lah, astaga.
Yohanes, dia kalau bawa Yohanes 1:14 ini bunuh diri orang nih. Yohanes 1:14. Sabar ya. Nih. Jadi dan firman became the flesh, menjadi daging, tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan darinya. Kemuliaan sebagai apa tuh, apa? Sebagai apa tuh? Satu-satunya yang diperanakan dari Bapa tuh. Tuh. Di mana? Di sini Bapa jadi manusia. Karena di sini satu-satunya yang diperanakan, begotten from the Father tuh. Mana Bapa jadi manusia di sini? Enggak ada nih. Malahan si Bapa ini memperanakan sini. Di mana Bapa jadi manusia? Ini Yohanes 1:14 yang kau kutip. Di sini bilang Bapa jadi manusia, tapi Bapa memperanakan siapa? Memperanakan si anak. Aduh. Pertanyaan saya tadi, di mana Bapa jadi manusia? Di sini nggak menjelaskan Bapa jadi manusia, tapi malah Bapa memperanakan seseorang nih. Of and only begotten from the Father. Aduh. Jadi bunuh diri aja Yohanes itu. Nggak ada dasar Yohanesnya. Alkitab itu nggak pernah menjelaskan tentang Yohanes. Nggak usah ngarang-ngarang cerita lah. Silakan. Iya, jadi ini ya Demian, pelan-pelan Waktunya saja. tersisa mau dikasih untuk Maliki? Bolehlah bro. Boleh. Masih aja buat dijawab. Ya, jadi gini ya, saya terangkan pelan-pelan ya Demian. Kalau Elohim itu sembunyi di dalam daging, maka daging itu tidak akan berubah jadi kata keterangan, Dek. Itu secara tata bahasa ya. Jadi kata daging itu harus kata benda. Karena dia merupakan adalah tempat. Benda harus kata benda. Itu loh, Dek, ya, kalau kamu ngerti bahasa. Di sini bukan menjadi kata benda, tapi menjadi kata keterangan. Atas apa? Jadi di sini bukan berarti Bapa diam, enggak. Sebab di dalam dialah. Di dalam bukan di dalam ya, dalam dia. Dalam ini bukan sama dengan kata di dalam. Dalam ini adalah bentuk suatu kata menegaskan dia ini yang menjadi tujuannya, ya, yang menjadi penyataannya. Itu kata dalam, bukan berarti di dalam, bukan. Sebab dalam dialah berdiam, ya, berdiam secara, ya, berdiam seluruh kepenuhan Elohim, berdiam kepenuhan Elohim secara jasmani. Jadi kalau kamu mengartikan Elohim itu sembunyi di dalam daging, ini harus naung, harus kata benda, bukan kata keterangan. Jadi gini, jadi bahasanya akan berubah, dan itu pun tidak akan menjadi theotetos, ya. Jadi bahasanya akan menjadi hotheos sarkos. Gitu. Jadi bahasanya bukan theotetos somatikos, bukan begitu. Ya, bahasanya menjadi apa? Hoteo atau toteo sarkos. Nah, itu. Jadi begitu. Nah, adapun itu ditambahkan dengan kata di dalam menggunakan bentuk kata keterangan. Itu. Ini bukan kata benda. Jadi kenapa kamu mengartikan bahwa itu theos itu diam di dalam daging? Padahal daging di sini adalah bentuk kata keterangan. Tubuh di sini adalah bentuk kata keterangan, bukan daging, ya kan? Somatikos. Jadi kalau theos, ya, Elohim itu diam di dalam daging, sembunyi di dalam daging, maka tubuh itu adalah bentuk kata benda, ya, bukan kata keterangan. Itulah demikian. Lalu dia selalu bertanya, Theos Bapak. Itu dari kemarin saya buktikan nggak pernah kamu bisa bantah itu. Nah, problemnya begini Demian, di Yohanes 1:14. Jadi jangan dululah Bapak menjadi manusia, Firman menjadi manusia juga nggak ada Demian. Gitu loh. Tapi kalau Bapak Bapak itu Yotevave, dia bernubuat akan tampil secara daging, limikdas, itu banyak Demian. Gitu ya. Tapi tidak pernah ada hologos atau hadafor itu akan tampil sebagai limikdas. Nggak ada Demian. Kalau Yotevave Bapak ada. Gitu. Nah, firman itu menjadi daging. Nah, daging ini bahannya adalah ini Demian.
Nah, firman ini di Yohanes 1 ayat 1 adalah Elohim. Nah, kalau firman adalah Elohim, ketika dia menjadi daging, otomatis dong daging itu adalah Elohim. Ya, karena bahannya adalah sang firman. Masalahnya kamu tidak percaya daging itu adalah sang firman yang adalah Elohim. Kamu bilang manusia. Nah, kalau dia manusia berarti daging itu adalah apa? Debu tanah. Karena manusia itu dijadikan dari debu tanah. Harusnya di sini gas, ya, sharks. Jadi debu tanah menjadi daging. Ini firman ini bukan debu tanah, Demian. Sang firman ini Yohanes 1 kan adalah Theos. Sang firman adalah Theos menjadi daging. Apakah ketika dia menjadi daging dia dipecat? Di PHK? Sang firman yang adalah Theos ketika menjadi daging dia tetap Theos atau dipecat? Jadi Theos atau di PHK? Atau gimana? Atau dia cuti? Oh, berarti kata Demian, sang firman atau si Theos itu ketika menjadi daging, dia cuti. Begitu, dipecat. Atau apa, pensiun. Itu. Iya. Udah ya. Jadi gini, kata keterangan itu bisa tempat, bisa kata benda, kemudian bisa waktu. Jadi kalau kau nggak ngerti kata keterangan itu apa, susah gitu loh. Sekarang saya mau tanya sama Pak Muhammad nih. Pak Muhammad kan pintar nih orangnya. Body itu kata benda nggak Pak Muhammad? Halo Pak Muhammad. Ya, halo Demian. Body itu kata benda nggak? Ya, kata benda. Kata benda. Jadi sebenarnya kalau orang pintar itu seharusnya ini nggak perlu diajarkan gitu. Itu pelajaran. Ya mungkin dia nggak pernah belajar bahasa, jadi ya saya maklumin. Jadi kata keterangan itu bisa tempat, bisa kata benda, bisa waktu. Jadi kalau you nggak ngerti apa-apa susah gitu loh. Kenapa di situ kata benda? Karena di situ ada dia bilang kan, dia itu tinggalnya di mana? Harus ada kata keterangannya. Saya ini sekarang berada di mana nih? Maka kata keterangannya harus ada. Misalnya, saya sekarang berada di Manado. Manado itu kata keterangannya sebagai keterangan tempatnya. Aduh, masa sesimpel itu aja dia nggak ngerti gitu. Kemudian yang saya tanyakan, kau bilang kan nggak ada firman jadi manusia. Memang kata manusia nggak ada. Yang saya tanyakan, Bapak jadi manusianya mana? Kalau firman jadi daging ada nih. And the word become flesh. Tuh, become the flesh. Tuh, ada nih firman jadi daging. Shark. Bapak jadi dagingnya mana? Mana Bapak jadi daging? Nggak ada nih. Nah, malahan di sini dibilang apa? Dia itu diperanakan, yang jadi daging itu, firman yang jadi daging itu dibilang di sini nih, diperanakan dari siapa? Monogenes patros tuh, diperanakan dari Bapa. Firman ini diperanakan dari Bapa, bukan Bapa jadi manusia. Aduh, ngarang cerita aja. Di mana di sini Bapa jadi manusia? Nggak ada. Malah firman ini diperanakan dari Bapa. Di mana Yohanesnya? Coba, yuk tunjukin satu aja ayatnya yang menjelaskan Yohanes. Nggak ada. Semua Alkitab itu jelasin Tritunggal, nggak ada Yohanes. Nggak usah ngarang. Ya, jadi nggak usah tunjukin bahasa asli kalau nggak ngerti. Silakan, bantah. Ya, memang agak susah ya menjelaskan Demian ya. Demian di Kolose itu tidak berbicara secara literal Elohim itu diam di dalam daging, nggak ada, tapi dalam dia ini sudah ada dia itu loh, sebab dalam dialah berdiam. Jadi ya, Elohim itu adalah dia ini, sebab dalam dialah berdiam, ada sudah ini dalam dia. Nanti kata keterangannya dibentuk dalam dia itu apa? Dia adalah jasmani. Begitu. Saya ngerti soal kata benda, kau nggak usah sok ngajarin itu. Sebab dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan Elohim secara daging. Itu kepenuhan Elohim secara daging, bukan di dalam daging.
secara jasmani, ya kan? Sebab dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan Elohim secara jasmani, bukan di dalam tubuh, bukan di dalam daging, secara jasmani, bukan di dalam tubuh, bukan di dalam daging, bukan, secara jasmani. Betul kata keterangan. Jadi bedakan, memang asal katanya itu kata benda, tapi itu menjadi kata keterangan. Punya arti nggak? Punya. Jadi yang menjadi masalah secara jasmani ini ditaruh di sini, harusnya di sini, karena dia adalah bentuk kata keterangan sekalipun itu kata benda, ya. Sebab dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan Elohim secara jasmani. Nah, kalau secara jasmani kepenuhan Elohim secara jasmani lalu mengacu kepada Elohimnya adalah dari kata theotetos, theotetos sungguh-sungguh theos, sudah selesai dengan kata keterangan secara jasmani. Jasmani itu adalah sungguh-sungguh Elohim. Begitu demikian. Nah, lalu dia ngotot, mana Bapak menjadi manusia? Aduh, jangankan Bapak menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia, Elohim menjadi manusia, nggak ada demikian. Karena Yesus bukan manusia. Masa kamu nggak ngerti juga dari tadi? Yesus itu bukan manusia. Bapa itu bukan manusia, Tuhan bukan manusia, Elohim bukan manusia, Yesus itu Tuhan. Gitu demikian. Nah, kalau kamu bertanya, oh, Bapak itu namanya Yotevave, ada nggak Yotevave menjadi daging? Ada demikian. Nanti kamu buktikan terbalik, ada nggak hadafar atau hologos hadafar menjadi manusia? Ada nggak? Ada nggak? Di dalam nubuatannya, nih saya kasih lihat nih, oke, bahwa Yud-He-Vav-He nubuatannya. Nah, tapi Demian nggak bisa jawab tentang hologos menjadi daging, ya. Hologos menjadi daging, ya. Jadi hologos menjadi daging di dalam perjanjian lama itu tidak pernah terkonfirmasi di dalam perjanjian hologos di perjanjian baru menjadi daging. Itu tidak ada konfirmasinya di dalam nubuatan sebagai hadafar yang akan menjadi daging, nggak ada. Yang ada konfirmasinya itu adalah Yotevave. Oke. Nah, kalau Yotevave, Bapak itu adalah Yotevave, ada nubuatannya. Dia akan tampil sebagai Limikdas dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Oke. Yohanes 8 dan banyak ayatnya. Ini salah satunya, ya. Yohanes 8 ayat 13 dan 14. Tetapi Yotevave semesta alam dialah yang harus kamu akui. Sebagai yang kudus, kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Dia Yud-He-Vav-He akan menjadi Lemikdas. Dia Yud-He-Vav-He akan menjadi Lemikdas. Nah, Yud-He-Vav-He itu hanya satu, yaitu Bapa. Yud-He-Vav-He itu hanya satu, yaitu Bapa. Kecuali Demian itu percaya ada Yud-He-Vav-He lain. Jadi ada Tuhan lain. Jadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus, bisa. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Demian ditanggapi itu, Alikil. Oh sudah ya. Waalaikumsalam. Jangan-jangan Demian ini yang nggak tahu ini. Silakan ditanggapi. Dimoderatin dulu ya, bandaran dimoderatin dulu. Oke, siap. Ini kayaknya Malakil ini versi Demian lah ini. Iya ya, betul sudah, betul. Iya. Silakan jadi, Demian ditanggapi. Mampu nggak lu? Tadi dia bilang bahwa Yesus itu bukan manusia, berarti manusia jadian gitu. Jadi bayangkan, kan bisa nggak kalian bayangkan bahwa Yesus bukan manusia, rupanya doang yang manusia, berarti kan manusia jadi-jadian. Kemudian tadi Maliki juga mengatakan bahwa nama bapaknya itu adalah YHWH. Nah, kalau misalkan nama bapaknya YHWH berarti bukan Yesus dong. Karena proper name bapak itu kan adalah YHWH, bukan Yesua di perjanjian lama. Nama Yesua itu sudah ada. Muridnya Musa namanya Yesua, bukan proper name. Kalau misalkan Yesus juga Bapa dan namanya proper name juga, Yesua itu proper name juga, berarti dua nama Tuhannya. Di perjanjian lama namanya YHWH, kemudian di perjanjian baru dia berubah ganti nama dia. Jadinya Yesua. Yesua soresnya Yasa, kemudian YHWH soresnya Haya. Perbedaan sores berarti beda. Berarti Tuhannya ada dua nama. Berarti Tuhannya Maliki ada dua nama. Oke, yang pertama Tuhannya Maliki ada dua nama. Jadi gini Bang Maliki, Yohanes 1 ayat 14, di situ kan ada dikatakan begini, diperanakan dari Bapa.
Jadi kalau Yesus itu Bapa, kenapa dia diperanakan dari Bapa? Kalau Abang Maliki nggak ngerti bahasa Inggris, saya terjemahin. Dari tadi saya udah tunjukin, jadi dia nggak bantah-bantah ini dari tadi loh, astaga. Nih bang, saya tunjukin lagi nih bang. Nih, satu-satunya of and only begotten, satu-satunya yang diperanakan from the Father, the Father, Patros, diperanakan dari Bapa. Pertanyaannya, tolong Anda jawab nih, ini Yohanes 1:14 nih, firman itu diperanakan dari Bapa. Bukan Bapa jadi manusia, tapi firmannya jadi manusia nih ya. Jadi daging, sorry, nanti dia pilih lagi kan. Nggak ada manusia katanya. Jadi yang diperanakan ini kan Bapa nih, firman nih, diperanakan dari siapa? Dari Bapa. Nah, jadi pertanyaannya, kalau misalkan Yesus itu Bapa, kenapa nggak ada satupun ayat yang bilang Bapa jadi manusia? Masih Bapa jadi daging. Kenapa di sini firman jadi daging, diperanakan dari Bapa? Dijawab itu dulu. Karena kalau kita mau lari ke Kolose tadi, saya tahu kamu itu mutar-mutar, nggak ngerti bahasa tapi ngomong bahasa. Saya nggak mau bahas yang apa ya? Saya nggak mau bahas yang nggak penting. Kalau orang pintar, nanti penonton yang nilai lah. Orang pintar itu udah ngerti. Nggak perlu lagi kita jelasin bahasa gitu. Aduh. Kata keterangan aja nggak ngerti. Nah, kemudian tadi dia bilang Yesus bukan manusia. Saya buktikan lagi kawan-kawan, sabar ya. Saya ambil lagi ayatnya. Tadi dia nggak bantah lagi. Sabar ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Saya udah kasih berapa kali ayatnya ini. Dia bilang Yesus bukan manusia. Tapi para Rasul Paulus bilang Yesus manusia. Jadi yang benar yang mana nih, kau atau Rasul Paulus? Nih, 1 Timotius, aduh, nanti wajah saya kelihatan. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Bapa Yesus, salah. Manusia Yesus Kristus, Bang. Tuh, manusia. Abang mau pakai bahasa apa? Mau pakai bahasa Yunani? Pakai bahasa Inggris? Ya silakan. Jadi Alkitab aja mengaku Yesus itu manusia. Kau bilang Yesus bukan manusia, astagfirullah. Jadi tobatlah Bang Maliki, tobat sebelum terlambat. Karena kalau Anda Alkitab saja Anda bantah, ya gimana? Susah lawan. Ibaratnya kita diskusi sama orang yang ngaku-ngaku sebagai mengimani Alkitab, giliran ditunjukin ayat Alkitabnya dibantah gitu loh. Artinya kitab suci kamu itu bukan Alkitab lagi, tapi pikiran kamu sendiri. Jadi jawab pertanyaan saya tuh. Silakan. Yohanes 1:14 ya. Kenapa diperanakan dari Bapa? Silakan. Oke, agak kurang nyambung ya Demian, yang melebar. Pembuktiannya kan kalian itu tidak percaya totalitas Yesus Bapa. Yesus Elohim, Yesus adalah Tuhan ya kan? Nah, lalu dia berlari Yesus itu manusia. Harusnya kamu bertanya di mana ayatnya Yesus bukan manusia. Begitu kan harusnya. Nah, saya bawa 2 ayat ya. Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus, yaitu Elohim Bapa yang telah bangkit dari antara orang mati. Tuh, Galatia 1 ayat 1. Lalu Galatia 1 ayat 11, ini saya buktikan dulu ya, buktikan terbalik bahwa Yesus bukan manusia. Nanti saya buktikan apa yang dia bawa itu 1 Timotius 5 ayat 2, saya buktikan. Nih, di dalam Galatia 1 ayat 12, Rasul Paulus berkata begini, karena aku bukan menerima Injil dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nih, jadi Paulus terang-terangan berkata, Yesus bukan manusia. Nah, Demian mengutip 1 Timotius 2 ayat 5. Dia tanpa mengerti originalnya. Katanya ahli bahasa. Ahli bahasa kok mentok begitu cara berpikirnya. Karena Elohim itu Ehad, dan Ehad pula dia yang menjadi pengantara. Ini kan ada dia, pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu dia Yesus Kristus. Kenapa saya baca dia? Di sini antropos, bukan antropon. Ya, ini antropos. Antropos itu Demian nih. Mungkin kamu nggak tahu, saya kasih tahu, saya bagi ya. Antropos itu
itu akar katanya itu ini antropos ya, antropos ya, yang bentuk nominatif ya, itu terdiri dari dua kata, aner dan aptanomai. Aner itu laki-laki, aptanomai itu terlihat, nampak, konkret. Jadi kalau mau dibaca literalnya, laki-laki yang nampak terlihat itu antropos. Nah, dalam penggunaannya dalam bentuk jamak itu digunakan untuk umum, yang sering diterjemahkan manusia. Saya kasih satu contoh ayatnya ya, bahwa antropos itu diterjemahkan laki-laki. Dia, kenapa saya terjemahkan dia? Dia itu adalah kata ganti laki-laki ya. Yuk. Nih, contoh di dalam Markus 10 ya, ayat 7. Markus 10 ayat 7. Banyak ayatnya ya. Antropos, penjelasannya begini Demian. Antropos dalam kasus individu atau kasus perorangan, antropos akan diterjemahkan dia atau laki-laki. Itu dalam kasus perorangan. Tetapi kalau dalam kasus umum merujuk kepada banyak orang, antropos itu akan diterjemahkan manusia. Tapi antropos tidak pernah diterjemahkan perempuan, tak pernah. Nih, contoh Markus 10 ayat 7. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, ini dari kata antropos. Ini dari kata antropos ini. Sebab itu antropos akan meninggalkan ayahnya. Ini dari kata antropos. Itu loh. Jadi antropos itu ya, secara akar kata dia itu dari kata aner. Aner itu literalnya laki-laki ya. Dan aptanomai, kalau kamu mau cari kata aptanomai itu strongnya G3700 ya, itu. Jadi literalnya itu adalah pria atau laki-laki yang terlihat nyata konkret, itu antropos. Tapi penggunaannya ada turunan katanya itu dalam bentuk deklensi. Deklensi itu perubahan bunyi ya, perubahan bunyi dalam bentuk merujuk kepada umum artinya umum yang menyangkut laki-laki dan perempuan. Tetapi antropos itu tidak pernah secara penggunaan spesifik diterjemahkan kepada perempuan, itu tidak pernah, karena antropos secara akar kata itu laki-laki. Oke. Nah, kembali lagi ya, jadi sudah terbantahkan. Jadi kalau di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 itu antropos, jadi dia bukan manusia, karena ini kasusnya, case-nya itu individu, bukan umum. Tidak merujuk kepada banyak orang, ini merujuknya kepada individu, Kristus Yesus. Sama seperti ini case-nya, laki-laki itu, ini individu akan meninggalkan ayah dan ibunya, merujuk kepada individu, jadi diterjemahkan laki-laki. Ini dari originalnya antropos, Markus 10 ayat 7. Nah, kembali lagi, sebenarnya kita diskusi panjang lebar, saya membuktikan ini dan itu. Demian itu tidak percaya Yesus itu adalah Elohim dan Theos, nggak percaya. Dia percaya Yesus itu hanya manusia yang diangkat jadi Tuhan dan Theos. Oke. Bandarian, ini waktunya ini 3 menit ini. Anda moderator. Kalau sudah waktu Demian, besarin Demian. Kalau waktu Ban Maliki, besarin Maliki. Lanjut. Saya mau izin dulu sebentar ya. Lanjut. Oke, siap. Ya, ini Bang Demian ini paham nggak yang dimaksud oleh Bang Malikil tadi? Aduh, lebih dari paham, dan narasinya itu narasi bawahan. Wah, jangan begitu Pak. Masa kau bilang Bang Malikil narasi bawahan? Ini gimana? Maksudnya gimana? Bisa jelaskan, silakan. Iya. Bisa. Jadi yang pertama saya screen dulu nih data yang dikasih nih. Untung saya tadi screen layar itu. Aduh. Sebentar ya Bang ya. Oke, siap. Itu tadi Bang Muhammad tadi udah turun ya, kasihan banget loh, astaga. Gak apa-apa. Bisa dihiraukan yang lain. Coba Abang lihat tuh. Abang lihat from apa itu? Aner and ops the countenance from antanamai. Artinya apa tuh? Man, fast, itu human being tuh Bang, di bawahnya tuh. Jadi bahkan data yang dia kasih sendiri itu menjelaskan bahwa yang namanya antropon itu manusia biasa tuh, human being. Masa dia ke bawah dibaca itu man,
Dia kan tadi berdalih masalah men. Konteks mengenai antropon di situ di ayat yang tadi itu bukan pria atau dia. Masa dia terjemahin tadi men itu jadi dia gitu loh. Dia laki-laki. Aduh. Susah kali. Kalau men itu terjemahannya itu ada 3 kalau kau belajar bahasa Inggris. Jadi men itu artinya itu pria, manusia atau orang. Jadi arti men itu ada 3, bukan cuman pria saja. Apalagi dia, men itu bukan dia loh. Masa men dia terjemahkan jadi dia atau antropon? Nggak ada satupun di dunia ini yang pernah menerjemahkan antropon itu menjadi dia. Bayangkan tuh. Terjemahannya saja dipelintir gitu. Saya kasih ayat, dia pelintir ayatnya. Ini saya bukan diskusi sama orang Kristen. Saya diskusi sama orang yang anti Alkitab ini. Anti Alkitab. Saya kasih dalil, dia bantah. Dia bantah pakai logikanya dia. Bahkan dia kasih definisi bahasa aja, antropon dibilang manusia, dibantah lagi sama dia. Astaga, susah kali. Jadi teman-teman, dia nggak ngerti kata men itu artinya memang dalam bahasa Indonesia itu artinya memang pria juga. Tapi kalau Spider-Man, mungkin Maliki nggak tahu Spider-Man itu artinya apa, Batman itu artinya apa. Jadi kalau dia bilang apa namanya pria laba-laba kan lucu. Kalau Spider-Man dia artikan pria laba-laba kan jadi lucu gitu. Jadi emang orang kalau nggak ngerti bahasa itu ya jadi gini, jadi nggak jelas. Jadi 1 Timotius 2 ayat 5 dengan jelas katakan kepada kita bahwa ternyata Yesus itu adalah men, manusia. Bahkan di situ ada 2 kata mennya, ada 2, yang satunya tunggal, yang satunya jamak. Nah yang satunya ini nggak diterjemahkan menjadi pria juga nih, tapi manusia. Kemudian yang kedua juga manusia. Karena konteksnya itu nggak bisa pria di sini. Masa dibilang sabar ya. Ini kembali lagi ke ayatnya. Masa dibilang begini, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu dia Kristus Yesus. Terjemahan dari mana? Terjemahan Anda itu terjemahan ngawur rasanya. Jadi Yohanes 1 ayat 1 tadi nggak dijawab, malah lari ke sini. Kau jawab dulu Yohanes 1 ayat 1 tuh. Kenapa dibilang Yesus itu diperanakan dari Bapa? Kalau dia Bapa, kenapa firman jadi manusia nggak disebut Bapa? Tapi malah diperanakan oleh Bapa, nggak dijawab, malah lari ke situ. Parah sekali. Ya, Jadi Bang Maliki belajar dulu bahasa Inggris, bahasa Yunani. Men itu apa sih dalam bahasa Indonesia? Kalau Bang Maliki nggak tahu bahasa Inggris nih, saya pakai Google Translate. Sebentar Bang, sebentar. Saya pakai Google Translate nih. Sabar ya, sabar. Nih. Nih Bang, sabar ya. Nih Bang, abang kalau nggak ngerti bahasa Inggris, saya pakai Google Translate aja nih Bang. Nah. Nggak kelihatan ya. Waduh.